Kan itu pernah naik pesawat juga buatan Wright Brothers. Wright Brother. Betul nggak? Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu. Jangan takut berpikir beda. Walaupun dibilang oleh orang lain itu adalah hayalan. Sudah nggak apa-apa, kita yang punya keyakinan. Berpikir beda itu tidak salah. Dan berpikir sama juga belum tentu benar. Yes. Betul nggak? Dan kalau tidak ada orang yang berani berpikir beda, tidak ada kemajuan dunia ini. Kalau tidak ada orang yang berpikir beda, tidak ada pengeras suara, nggak ada laptop. Bagaimana dulu pencipta personal komputer ini ditertawakan? Waktu dia mengatakan, nanti semua orang akan menggunakan software buatan saya, namanya Microsoft. Ditertawakan loh di bangku sekolahnya. Kamu jangan mimpi. Tetapi kemudian lahirlah internet. Dan semua alat komunikasi kita sekarang terhubung dengan internet. Lewat networking namanya jaringan. Dan Bapak Ibu yang punya alat komunikasi sekarang tidak ada dalam jaringan internet, pasti dibuang buat apa? Dan semua kita ingin terhubung. Betul nggak? Dulu betapa mahalnya kita telepon. Sekarang pakai WA. Ya. Dalam jaringan. Menjadi murah bukan? Dulu tagihan telepon masih zaman kabel. Mahal. Betul nggak? Ya. Sekarang semuanya serba murah. Bahkan mengirim video dalam waktu yang singkat. Sampai. Karena kita semua alat komunikasi kita, device kita sekarang sudah berada dalam jaringan. Sama Bapak Ibu dengan manusia. Kalau manusia ingin terkomunikasikan dengan Tuhan, beradalah dalam jaringan Tuhan. Jangan keluar dari jaringan itu. Karena sebetulnya setiap saat Tuhan ngasih sinyal pada kita. Dan Tuhan mengirim jaringan setiap saat. Cuman sekarang coba dicek alat komunikasi kita ini benar apa tidak. Jangan-jangan sering error, lelet. Betul nggak? Padahal sinyal dari sana cukup kuat. Data cukup kuat. Tetapi kita tidak bisa menangkap data itu. Akibat apa? Akibat di sini ada masalah. Dan semua kita ada dalam tubuh ilahi. Dan semua kita ada dalam jaringan ilahi. Harusnya semua kita bisa terkomunikasi dengan dia. Ya, itulah keberlimpahan. Ya, kita bisa terhubung dengan ilahi ya. Tapi jangan lupa juga beli pulsa, beli paketnya. Paketnya apa? Ya eling dan waspodo ya. Setiap tindakan. Li zikri. Aqimis sholata li zikri. Makanya sholat itu yang benar, itu sepanjang waktu. Karena eling itu tidak bisa dibatasi oleh waktu. Orang tidak korupsi ketika sedang sholat. Karena habis sholat korupsinya. Betul nggak? Itu gara-gara sholatnya dibatasi waktu. Tapi kalau sholatnya sepanjang waktu, nggak ada korupsi. Karena dia sholat sepanjang waktu. Berarti dia ada dalam jaringan komunikasinya Allah. Itu adalah eling lan waspodo. Itu ada dalam networkingnya Allah. Kalau ada dalam networkingnya Allah, semua orang tuh penuh cinta. Karena dia adalah sumber cinta. Indah sekali. Ya. Jadi hari ini saya ngasih pelajaran fisika SD sebetulnya nih, belum apa-apa. Saya tidak memunculkan rumus-rumus yang ruwet. Kalau tadi saya cerita amplitudo, ya mungkin masih dalam jangkauan pikiran ya. Masih ini SMP ya. Fisik for all. Ya. Fisika untuk semua umur. Mulai dari S1 sampai S3 bisa menangkap. Maksudnya SD, SMP, SMA bisa lah kayak gini. Ya, hatur nuhun pisan Ayah, keren sekali, luar biasa kajian pada siang hari ini. Menakjubkan, mind blowing. Jadi Ayah Bunda, kalau kita kembali ke judulnya adalah menyaksikan keberlimpahan tanpa batas dalam diri. Berarti kita sekarang sudah mulai paham ya, sudah mulai mengenal bahwa tidak semata-mata Tuhan melinggihkan dirinya ke dalam diri kita dalam bentuk ruh yang ditiupkan oleh Dia ke dalam diri kita. Itu tentu saja sepaket dengan semua kesiapan fasilitas untuk kita bisa berkehidupan di muka bumi ini. Tuhan memberikan segalanya, yang di dalam maupun yang di luar, yang jasmani maupun yang rohani. Dan di sini kita belajar bahwa keduanya itu bisa sinkron. Disitulah tempatnya yang namanya perasaan, pikiran, dan itu harus terelaborasi dalam bentuk tekad, ucap, dan tindak. Dan semuanya tetap harus ternaungi dalam satu liputan yang maha yang disebut kesadaran. Sehingga elinglah selalu setiap saat
dengan eling tentu kita pun akan waspada. Dari situlah energi yang kita miliki itu benar-benar mewujud menjadi frekuensi, menjadi vibrasi yang pada ujungnya resonansi dengan semesta, sehingga tidak ada lagi yang namanya kegamangan bahwa doa saya tidak terkabul, Allah benci sama saya. Tapi ujung-ujungnya semua akan hadir rasa syukur, syukur, dan syukur. Dan syukur yang terbaik adalah memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kurang lebih itu kalau yang saya tangkap atau sebagai konklusi dari versi saya. Tapi mohon ayah sebelum saya tutup, 1-2 kalimat sebagai bekal akhir buat kami semua siang ini. Ya, hari ini kita sudah menyaksikan bahwa keberlimpahan itu sumbernya ada di dalam. Dan kalau yang di dalam ini sudah terbangkitkan, maka dia akan menjadi getaran, vibrasi, frekuensi yang akan meradiasikan gelombang. Gelombang yang akan diradiasikan tentu saja gelombang yang berasal dari getaran itu. Dan gelombang itu oleh semesta akan dipantulkan pada diri kita sesuai dengan getaran yang kita bangun. Oleh karena itu, betapa adilnya, betapa presisinya semesta. Mulai sekarang belajar bertanggung jawab untuk tidak menyalahkan siapapun atas realitas hidup kita, karena semua itu adalah frekuensi, vibrasi, dan energi yang kita pancarkan. Belajar bertanggung jawab. Terima kasih. Adinadana Weramani Sika Padang Samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Artinya mencuri. Kata mencuri itu diperhalus lagi. Saya beri contoh. Mungkin Bapak Ibu juga tidak sadar suka mencuri di rumah ya. Misalnya ibunya ini pulang dari pasar membawa buah jeruk. Lalu dimasukkan kulkas. Suaminya pulang. Oh, ada jeruk. Tidak meminta izin kepada ibunya, langsung mengambil. Dia makan. Kalau menurut sila kita, dia sudah mencuri. Kalau dia bertanya, Bu, ini jeruk siapa? Oh, tadi mama yang beli Pak di pasar. Boleh Papa makan? Silakan. Itu dia tidak mencuri. Nah, kadang-kadang kita dalam pergaulan suka begitu, Bapak Ibu, sesama perokok, rokok di meja. Ya sudah ambil aja. Orangnya belum mempersilakan, ayo dihisap, belum loh. Sama loh ketika minum ini belum diberikan, Romo silakan minum. Saya juga nggak berani minum karena belum diberikan kepada saya, kan begitu. Itu namanya kalau dalam sila kita. Ya, nah ini baru setelah dipegang. Nah, saya tidak mencuri lagi. Betul loh. Ini sebenarnya hal yang kecil sih, tetapi kita kadang nggak sadar. Secara hukum karma, curi sebatang 2 batang rokok, tiba-tiba kehilangan uang 1 juta, kaget loh. Kapan saya pernah mencuri uang 1 juta? Tetapi rokok sebatang 2 batang tiap hari, lama-lama sekali berbuah 1 juta. Bingung. Makanya hukum karma itu begitu. Coba Bapak Ibu tidak sadar, selalu memberi 1.000, 2.000, udah ikhlaskan aja. Ya, terus itu suatu proses kebaikan berjalan. Suatu saat Ibu dapat berkah, rezeki tiba-tiba 1 juta, kaget. Padahal itu uang Bapak Ibu sendiri loh yang Ibu tanam 1.000 dari, tapi Ibu lupakan. Seperti orang yang menabur benih ya, Ibu lempar aja. Ada yang jatuh di batu, di tanah, atau dia kena panas, kena hujan, dia akan tumbuh lah dan mengeluarkan buah. Ya, oke. Yang ketiga adalah kame su mica cara weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari asusila, perzinahan. Ya. Yang keempat, musawadah weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Artinya apa? Berbohong, berdusta. Yang kelima nih, agak berat sebenarnya. Sura meraya maca pamadatana weramani sika padang samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari makanan, minuman yang memabukkan dan melemahkan kesadaran. Ya, masih ada yang suka minum minuman keras? Minuman keras tahu apa? Es batu ya. Nah itu benar-benar keras. Kalau minuman bir itu masih cair lah itu. Itu nggak keras-keras. Ya, itu yang dikhawatirkan melemahkan kesadaran. Karena ketika orang mabuk sudah hilang kesadarannya, dia bisa melanggar 4 sila yang pertama. Orang kalau mabuk bisa saja membunuh toh, bisa saja berbohong, mencuri, bahkan melakukan asusila.
Itu sebenarnya yang paling bahaya adalah sila kelima. Ya. Lalu kita dikatakan inti ajaran yang pertama adalah jangan berbuat jahat. Nah itulah moralitas. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah tidak membunuh, tidak mencuri, betul nggak? Tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk, betul nggak? Itu berarti kita sudah nggak berbuat jahat toh. Jadilah kita orang benar. Nah ini jadi orang benar. Lalu yang kedua, kusala upasampada adalah tambahkan kebajikan. Kenapa bunyinya tambahkan kebajikan Bapak Ibu? Kok tidak jangan berbuat jahat, berbuatlah baik. Tapi tambahkan kebajikan. Berarti Bapak Ibu yang sudah terlahir menjadi manusia sekarang, di samping memiliki moralitas yang tinggi, juga sudah memiliki tabungan kebajikan dari kehidupan lalu. Sehingga Sang Buddha tambahkan kebajikan. Nah, tambahkan kebajikan ini artinya kita menjadi orang baik. Ya, sudah jadi orang benar, jadi orang baik. Yang ketiga, sucikan pikiran. Jadilah kita bijaksana. Maka kalau Romo Pandita itu sebetulnya artinya pandita itu artinya bijaksana. Karena ada kalimat asewana ca balanang panditanan ca sewana. Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Bergaullah dengan para bijaksana. Saya belum bijaksana meskipun Romo Pandita. Saya baru bijak sini, deket-deket aja. Sana belum, jauh soalnya. Ya, di sini mungkin saya bijak. Saya mungkin di sini aja bijaknya. Jadi bijaksana itu memiliki pandangan benar dengan pikiran benar. Nah, banyak orang benar. Apakah Romo? Kita kan sudah cukup baik Romo, nggak jadi orang jahat, ya toh? Dengan melaksanakan 5 sila. Oh betul, kamu sudah jadi orang benar. Tetapi ketika ada orang lapar, Bapak Ibu mampu tidak memberi dia makan, berarti Bapak Ibu hanya jadi orang benar, belum jadi orang baik, ya toh? Nah kemudian orang baik, wah amalnya di mana-mana kuat, bagus, sumbang sana, wah panti asuhan, panti jompo, termasuk panti pijat mungkin. Ya jadi semualah dermawan. Lalu orang mengatakan, wah ini orang baik, karena sumbangannya di mana-mana. Tetapi hidupnya masih nggak benar. Misalnya masih suka dugem, ya suka mabok. Nah itu berarti orang yang baik belum jadi orang benar. Tadi orang benar belum jadi orang baik. Makanya dengan melaksanakan sila, tidak melakukan perbuatan jahat, kalau dia berbuat baik, jadilah dia orang benar dan orang baik. Baru menuju pada bijaksana. Di dalam Dhamma Buddha tidak ada kata dilarang. Ya kalimatnya jangan berbuat jahat. Ya beda nih, bukan dilarang berbuat jahat. Maka ajaran Buddha adalah ajaran kesadaran. Yang sadar, ingin melaksanakan ajaran. Bukan ajaran yang menakut-nakuti, mengiming-imingi, menjanjikan, tidak. Tetapi ajaran Buddha adalah ehipasiko. Saya datang untuk melihat, mengalami, baru saya percaya. Yakin. Maka dalam ajaran Bapak Ibu sekalian ada yakin, ada ainul yakin, ada hokul yakin. Misal saya dengan ayah ini cuman dengar suaranya aja nih, belum lihat gambarnya. Ya, suara ayah bunda, baru timbul keyakinan. Lihat YouTube, wajahnya juga kelihatan. Wah ini wajahnya sudah kelihatan, suaranya juga benar. Itu masuk tingkat sudah di ainul yakin. Sekarang ketemu loh, aslinya. Ini sudah hokul yakin, sudah ketemu aslinya. Bukan suaranya lagi dan gambarnya lagi. Itulah yang dimasukkan dengan sada, keyakinan yang kuat kepada sesuatu hal yang telah kita alami. Bukan ilmu katanya, tapi nyatanya. Nah itu, ya. Jadi di sini saya hanya ingin memberikan sedikit bahwa Buddha juga memiliki cinta kasih, namanya metta. Ya, kemudian punya karuna, belas kasihan, punya simpati. Ya, artinya simpati itu suka ikut bermudita cita tuh ikut berbahagia. Kalau orang lain berbahagia tuh kita ikut berbahagia gitu.
itu simpati. Kemudian UPK, keseimbangan batin yang kuat. Jadi kalau Bapak Ibu berlatih meditasi, Bapak Ibu akan punya tingkat ketenangan batin yang sangat luar biasa. Karena tahu hidup itu adalah tidak kekal. Kita ini mengalami proses perubahan yang terus menerus. Apa yang abadi dalam hidup ini? Tidak ada. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sampai Bapak Ibu sadar mencapai sesuatu. Masuk ke dalam kesatuan semesta yang dikatakan setetes air jatuh ke dalam samudra. Kita sudah tidak bisa pisahkan lagi tetes air yang mana. Nah, yang ingin dijelaskan di sini kan adalah ajaran manusia bisa menjadi Tuhan. Ini kan yang salah penafsirannya. Apakah orang atau makhluk yang diciptakan bisa menjadi pencipta? Betul nggak? Misalnya saya menciptakan handphone bisa menjadi saya? Kan nggak mungkin. Tetapi masuk ke dalam satu kesatuan. Maka kalau kita membicarakan konsep ketuhanan pun di dalam Dhamma Buddha agak sedikit berbeda ya. Ini saya jelaskan di dalam kitab Udana 8 ayat 3. Ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang mutlak, dan adanya ini tanpa ada kondisi yang mengadakan. Ini kalau Bapak Ibu baca di surat Al-Ikhlas itu sama. Ya, tidak dilahirkan. Ya memang kan tidak beranak, tidak diberanakan. Nah sama. Karena ada yang tidak dilahirkan, berarti kita ini manusia jika mau berlatih bisa mencapai keadaan yang tidak dilahirkan. Karena semua serba terlahir. Kita ini berada ini ada kondisi loh yang mengadakan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu punya ayah kan? Punya ibu kan? Ayah ibunya punya ayah lagi nggak? Punya dong. Nah, kalau ini nggak ada yang melahirkan dia, dan dia ada dengan begitu saja. Misal kalau saya mengatakan ini ada meja toh? Adanya meja, ada kolong meja nggak? Nah, siapa yang menciptakan kolong meja coba? Siapa? Bingung kan?